Foto satelit perlihatkan Cina hancurkan ribuan masjid dan makam muslim di Xinjiang. Sampai 1 dekade lalu peziarah akan berkunjung menggunakan bus, mobil, keledai, dan jalan kaki untuk berkumpul bersama ribuan peziarah lainnya di makam Imam Asim di pinggiran wilayah perbatasan barat Cina. Mereka tertatih-tatih melewati gurun pasir untuk bersimpuh di situs suci yang didedikasikan untuk Imam Asim, ulama muslim yang membantu mengalahkan kerajaan Buddha yang berkuasa ribuan tahun lalu. Para peziarah itu adalah Uighur, etnis minoritas muslim terbanyak, dan kerap bergabung dalam festival tahunan untuk mendoakan agar panen berlimpah, kesehatan yang baik, dan anak-anak yang kuat. Mereka mengikatkan kain yang berisi doa-doa ke tiang-tiang kayu sekitar dan dekat makam. Mereka bergembira dengan berbagai acara yang diadakan di mana para pesulap, pegulat, dan musisi menghibur para peziarah. Mereka berkumpul di sekitar pencerita yang mengisahkan kisah kuno. Tidak hanya ziarah, ada para penghibur, permainan, makanan, papan jungkat-jungkit untuk anak-anak, pembacaan puisi, dan seluruh area untuk mengisahkan cerita, kata seorang profesor di Middlebury College, Tamar Major, yang mengunjungi makam Imam Asim untuk penelitian pada 2008 dan 2009. Saat itu masih penuh masyarakat dan penuh kehidupan, lanjutnya dikutip dari The New York Times Senin. Sampai kemudian pihak berwenang mencoba membatasi keramaian di makam tersebut dengan menempatkan titik pemeriksaan. Pada 2014, peziarah hampir seluruhnya dilarang, dan pada akhir tahun banyak masjid dan makam dihancurkan. Pagar kayu dan tiang yang mengelilingi makam tersebut dan memuat kain-kain bertuliskan doa para peziarah dihancurkan. Seluruh yang tersisa hanya bangunan batu bata lumpur yang menandai makam Imam Asim yang tampaknya masih utuh di tengah reruntuhan. Penghancuran 8.500 masjid. Pihak berwenang Cina dalam beberapa tahun terakhir telah menutup dan menghancurkan banyak makam-makam besar, masjid-masjid, dan situs-situs suci lainnya di seluruh Xinjiang yang sejak lama mempertahankan budaya dan kepercayaan Islam di wilayah muslim tersebut. Upaya untuk menutup dan menghapus situs itu adalah bagian kampanye lebih luas Cina untuk mengubah wilayah Uighur, Kazakh, dan anggota kelompok etnis Asia Tengah menjadi pengikut setia Partai Komunis. Asimilasi ini mengarah pada penahanan ratusan ribu warga ke pusat-pusat indoktrinasi. Laporan baru oleh Institut Kebijakan Strategis Australia, sebuah organisasi penelitian berbasis di Canberra, secara sistematis memperhitungkan tingkat penghancuran dan peralihan situs suci dalam beberapa tahun terakhir. ASPI memperkirakan sekitar 8.500 masjid seluruh Xinjiang telah benar-benar dihancurkan sejak 2017. Lebih dari sepertiga jumlah masjid yang disebutkan pemerintah ada di wilayah tersebut. Apa yang ditunjukkan adalah sebuah kampanye penghancuran dan penghapusan yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak revolusi budaya, jelas peneliti ASPI yang memimpin analis Nathan Ruser. Selama kekacauan panjang yang berlangsung dari 1966 di bawah Mao Zedong, banyak masjid dan situs religius lainnya dihancurkan. ASPI mengumpulkan sampel acak 533 masjid terkenal di seluruh Xinjiang dan menganalisis citra satelit setiap situs yang diambil dalam waktu berbeda untuk melihat perubahannya. ASPI juga meneliti makam-makam, kuburan, dan situs suci lainnya melalui sebuah sampel dari 382 lokasi diambil dari survei yang disponsori pemerintah dan catatan online. Bantahan Cina. Pemerintah Cina membantah laporan penghancuran situs religius, menyebutnya sepenuhnya omong kosong dan mengatakan pihaknya menghargai perlindungan dan perbaikan masjid. Para pejabat Cina menuding ASPI bertujuan untuk menfitnah Cina dan menuding didanai pemerintah Amerika Serikat karena bukti temuan mereka bias. ASPI membantah tudingan tersebut, mengatakan penelitian mereka benar-benar independen dari penyandang dana. Pihak berwenang telah memperlakukan pengawasan ketat pergerakan di Xinjiang dan mengekang aliran informasi keluar dari wilayah tersebut, membuatnya menjadi sebuah tantangan untuk menentukan skala penghancuran di lapangan. The New York Times memverifikasi
Banyak rincian dari laporan ASPI dengan penelitian citra satelit dan mengunjungi situs di seluruh Xinjiang Selatan tahun lalu. Apa yang kami saksikan di sini adalah penghancuran sewenang-wenang situs yang menjadi warisan warga Uighur dan warisan tanah ini, kata pakar musik dan budaya Uighur Universitas London Rachel Harris yang mengkaji laporan tersebut. Banyak dari makam dan kuburan baru-baru ini ditutup pemerintah atau diruntuhkan merupakan perwujudan tradisi Islam beragam warga Uighur. Peziarah mengunjungi makam yang dalam bahasa lokal disebut mazar dengan membawa persembahan makanan, tanduk kambing, hewan, menunjukkan kesalehan atau boneka berbusana sebagai wujud harapan mereka akan anak-anak yang sehat. Beberapa peziarah menghabiskan berminggu-minggu perjalanan mengunjungi situs suci yang satu ke situs suci yang lainnya. Makam besar biasanya merupakan makam para imam, pedagang, dan tentara yang menyebarkan Islam di wilayah itu selama lebih dari 1000 tahun lalu. Beberapa di antaranya membangun komplek yang megah, dibangun kembali selama berabad-abad, tetapi pohon atau tumpukan batu juga bisa berfungsi sebagai makam sebagai tanda bagi penduduk desa. Penutupan dan larangan. Di Ordam, makam terkenal di Xinjiang Selatan, peziarah telah berkumpul lebih dari 400 tahun untuk merayakan kehadiran pemimpin yang membawa Islam ke wilayah itu dan melawan kerajaan Buddha. Jika Anda memiliki seekor keledai dan sebuah gerobak, Anda memuat makanan dan Anda menghabiskan 3 pekan untuk sampai ke makam, kata peneliti Universitas Nottingham Riantum yang meneliti Ordam dan makam lainnya serta agama mereka. Tempat di mana saya hanya pernah melihat seorang pria Uighur dewasa menangis di makam. Tapi pada 1990-an, pemerintah Cina makin khawatir atas perluasan masjid dan makam di Xinjiang. Para pejabat memandang berkumpulnya para peziarah sebagai penyulut bagi pengabdian dan ekstremisme agama yang tidak terkendali. Dan serentetan serangan anti pemerintah oleh orang Uighur yang tidak puas membuat pihak berwenang gelisah. Pihak berwenang melarang festival dan ziarah di Ordam pada tahun 1997 dan tempat suci lainnya ditutup pada tahun berikutnya. Tetap saja beberapa pengunjung dan turis terus berdatangan untuk berkunjung. Seorang Uighur berhasil mengunjungi Ordam mengatakan kepada beberapa penduduk desa terdekat bahwa dia pernah mereka mulai menangis dan satu lagi meminta sedikit debu dari jaketnya, kenang Mr. Tum. Ini memberi kesan betapa pentingnya tempat itu bagi orang-orang bahkan ketika mereka tidak dapat berkunjung. Penutupan dan larangan. Di Ordam, makam terkenal di Xinjiang Selatan, peziarah telah berkumpul lebih dari 400 tahun untuk merayakan kehadiran pemimpin yang membawa Islam ke wilayah itu dan melawan kerajaan Buddha. Jika Anda memiliki seekor keledai dan sebuah gerobak, Anda memuat makanan dan Anda menghabiskan 3 pekan untuk sampai ke makam, kata peneliti Universitas Nottingham Riantum yang meneliti Ordam dan makam lainnya serta agama mereka.